252131027 dari kelas PSPK 25C. Nah, di sini saya akan memberitahukan cara menggunakan virtual laboratorium dengan menggunakan CEM Kolektif dan PET Colorado. Nah, jadi sekarang kita masuk saja ke cara pengaplikasikannya. Nah, di sini kita akan diperlihatkan penampilan seperti di layar di sini. Nah, di sini ada pada bagian sebelah kanan, di mana sebelah sini yaitu kosong ya teman-teman. Ini bisa kita namakan sebagai meja praktikum. Kemudian di sini ada solution, yaitu bahan-bahan yang bisa kita gunakan pada saat praktikum. Nah, kemudian ada juga glassware, yaitu alat yang bisa kita gunakan pada saat praktikum, yaitu seperti gelas Erlenmeyer dan lain-lainnya. Kemudian ada juga peralatan yang bisa kita gunakan juga di sini, ada timbangan dan bunsen. Nah, sebagai contoh ya pada praktikum kita kali ini, yaitu coffee problem. Di sini ada disediakan 3 bahan, yaitu aquades, susu dan kopi. Nah, pada permasalahan ini kita akan membuat kopi susu dengan suhu akhir 65 derajat Celcius. Maka dari itu, kita membutuhkan larutan kopi sebanyak 85 derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa mengatur suhunya dengan cara mengklik kanan pada mouse ya. Nah, di sini kita pilih thermal property. Nah, kemudian masukkan suhu yang diinginkan. Sebelum mencet OK, teman-teman juga harus memastikan bahwa kotak yang di atas ini sudah dicentang terlebih dahulu ya teman-teman, supaya suhunya tidak berpengaruh oleh suhu ruangan. Nah, maka suhunya akan tetap seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga membutuhkan susu. Nah, larutan susunya kita membutuhkan pada suhu 7 derajat. Nah, jangan lupa untuk mencet kotak di atas ya. Kemudian klik OK. Nah, untuk mendapatkan larutan kopi susu dengan suhu 65 derajat Celcius, kita perlu di sini kita menggunakan gelas Erlenmeyer yang 250 ml sebanyak 2 buah. Kemudian jangan lupa kita atur suhunya supaya dia tetap pada suhu yang diinginkan. Oke, kemudian kita tuangkan pada air Erlenmeyer pertama, yaitu kopi sebanyak 200 ml. Setelah itu kita tuangkan susu sebanyak 69 ml. Oke, nah setelah didapatkan kopi dengan volume 200 ml dengan suhu 85 derajat dan juga susu sebanyak 69 ml pada suhu 7 derajat Celcius. Nah, kita akan mencampurkan keduanya, maka kita membutuhkan Erlenmeyer yang lebih besar. Kita di sini pilih Erlenmeyer yang 500 ml. Nah, jangan lupa kita atur suhunya terlebih dahulu. Kemudian kita pindahkan kopinya pada yang lebih besar. Kita tambahkan semua 200 ml. Setelah itu kita pindahkan juga susunya sebanyak 69 ml. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Maka kita akan memperoleh kopi susu sebanyak 269 ml dengan suhu akhir 65 derajat Celcius. Nah, teman-teman juga bisa mengubah volume maupun suhunya sesuai dengan yang teman-teman hitung pada soal sebelumnya. Jadi nanti sebelumnya teman-teman bisa membuat satu larutan, bisa juga membuat larutan lainnya dengan cara mengklik pada tombol file yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian maka di sini ada meja praktikum baru yang kosong dan juga di sebelahnya ada meja praktikum yang lama. Dan teman-teman bisa melakukan praktikumnya secara bersamaan. Nah, dengan menggunakan media praktikum yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Virtual Lab PET Colorado. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke cara pengaplikasikannya.
Setelah itu kita klik pada acid base solution. Lalu kita masuk ke karena di situ ada dua pilihan, maka kita akan memilih sesuai dengan materi yang akan kita pakai, yaitu yang terdapat di introduction. Maka klik di intro. Nah, setelah itu pada bagian introduction akan dapat dilihat pada tampilan di mana pada bagian ini dapat dilihat bagian tulisan pH solution itu larutan. View itu lihat untuk melihat dari yang kita ingin ketahui, yaitu seperti partikel secara grafik ataupun menyembunyikan tampilan partikel pada larutan. Nah, di sini ada dua terdapat, yaitu pH ini merupakan indikator yang dapat digunakan. Ini merupakan indikator pH meter. Kemudian dapat kita ganti, dapat kita lihat pada gambar yang seperti tampilan ini merupakan pH. Nah, untuk mengukur secara universal. Kemudian dapat kita lakukan secara elektrokimia melalui yang kita ketahui melalui cahaya lampunya. Nah, pada solution atau pada larutan ini tersedia pilihan, yaitu air water, kemudian asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat dan basa lemah. Kemudian pada view akan ada tampilan partikel di mana kita dapat melihat partikel dalam larutan seperti pada larutan air. Larutan air partikel yang tersusun yaitu ada dari 2H2O itu akan terurai, H3O+ dan OH-. Nah, secara grafik dapat dilihat juga berapa jumlah 2H2O, H3O+ dan OH- pada larutan air. Nah, berikut itu merupakan konsentrasi larutan dari larutan air. Kemudian kita dapat melihat view untuk membuat tampilan terlihat bersih. Baik, kita akan melakukan percobaan pada air di mana kita coba dengan melihat dengan partikel, kemudian mengukur dengan pH meter berapa sih pH dari larutan air ini dengan mengklik dan menurunkan pH meter ke air. Nah, dapat dilihat angka dari pH meter menunjukkan yang berapa pH dari larutan itu. Air adalah 7. Kemudian kita coba pada indikator universal. Nah, pada indikator universal ini ada warna di mana warna ini menunjukkan pH dari setiap larutan. Nah, pada saat dicelupkan pH dari larutan air yaitu kita cari, nah warnanya itu tepat berada di warna yang dengan itu penggunaan pH universal ini sebenarnya membutuhkan ketelitian untuk menentukan warna dari pH larutan. Nah, pH larutan ada indikator universal menunjukkan pada warna nomor 7. Sama seperti indikator pH meter. Kemudian kita coba pada indikator elektrokimia, di mana pada indikator ini akan ditunjukkan melalui cahaya lampunya. Nah, kita coba ya. Nah, dapat dilihat pada percobaan elektrokimia ini tidak ada cahaya lampu
yang dihasilkan. Nah, kita coba mengganti pada asam kuat. Nah, dapat dilihat pada asam kuat secara partikel-partikel dari asam kuat yaitu sangat banyak sekali. H3O+, berikut adalah tampilan pada larutan asam kuat secara grafik. Kemudian jika kita ukur secara menggunakan pH meter, indikator pH indikator menunjukkan bahwa pH ukuran asam kuat itu 2. Kemudian pada pH universal coba kita celupkan. Coba kita cari warnanya ya. Nah, warna yang terdapat tepat berada di pH nomor kedua. Kita coba secara elektrokimia. Nah, pada percobaan elektrokimia, pengukuran menggunakan secara elektrokimia dapat dilihat cahaya lampu yang sangat terang ya. Nah, dapat dilihat cahaya yang sangat terang dan lampu menyala. Nah, kita ganti ke asam lemah. Cahaya berkurang dan dibandingkan dengan asam kuat tadi ya. Nah, kita coba pada basa kuat. Nah, pada basa kuat lampu kembali menyala, lebih terang. Pada basa lemah dan lampu juga tetap menyala, namun sedikit redup. Baiklah, kemudian pada tampilan juga ada tools yang berwarna oranye ini untuk mengembalikan keadaan in the introduction seperti semula. Kita coba tekan ya. Nah, jadi kesimpulannya pada praktikan kali ini adalah simulation penggunaan untuk mengukur pH berbagai larutan dan memahami pengaruh konsentrasi ion H+ dan OH- terhadap keasaman dan kebasahan. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Saya Anissa Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih.